Apa itu fanatis? Bukan ngebelain. Ngebelain itu wajar. Tapi kalau ngebela ketika kita tahu ada kesalahan masih dibela, atau langsung menyalahkan orang lain tanpa tabayun, apalagi kalau nyampe tingkat mengkafir-kafirkan ya. Itu satu. Yang kedua dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kamu melihat seseorang mengamalkan amalan agama yang diperdebatkan, ya, jadi kita ngelihat orang nih, dia ngelakuin amalan, nah yang lagi diamalin itu memang ada perdebatan, bukan mutlak kayak contoh sholat wajib, nggak ada yang berpendapat sholat 5 waktu itu sunnah, nggak ada ya. Terus sedangkan kamu sendiri pandangannya beda, oh saya nggak ngambil yang gitu nih. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jangan sekali-kali kamu ngelarang orang dari ngelakuinnya. Ya, lihat orang beda. Itu yang saya lihat ini amalan orang ini tuh beda karena memang ada pendapat lain. Terus kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kamu nggak boleh ngelarang dia buat ngelakuinnya. Ya, ya contoh apa kunut ya, masih sama-sama ada dalilnya ya, dan lain-lain. Ketiga dari Imam Ahmad Ibn Hambal, tidak pantas bagi seseorang yang sudah masuk level fakih, nggak pantas buat orang yang udah masuk level fakih untuk membawa semua orang masuk ke dalam mazhabnya. Jadi beliau melarang bagi siapapun yang sudah masuk level ahli ilmu nih untuk kalian tuh mesti ikut saya, nggak boleh. Apalagi keras kalau ada perbedaan, nah itu yang nggak boleh. Ntar dulu level fakih ini kita bahas dulu. Level fakih menurut Imam Ahmad gimana? Beliau pernah ditanya, kalau ada orang hafal 100.000 atau 200.000 hadis, bukan Harba'in Nawawi ya, cuma 42 hadis. 100.000 atau 400.000 hadis, bukan isinya, berikut matan dan sanatnya. Maka boleh nggak berfatwa? Nggak boleh, kata Imam Ahmad. Bagaimana kalau 300.000 atau 400.000 hadis? Itu baru boleh. Padahal punten, hafal Sahih Bukhari aja tuh, Fathul Bari, Sahih Bukhari cuma ada 7.008 hadis. Nah ini mujtahid belum, tapi ngajakin orang pokoknya yang benar saya, ini belum boleh. Terakhir, ini Imam Nawawi yang terakhir. Tidak boleh bagi seorang mufti, mufti itu orang yang berhak berfatwa ya, atau hakim syariah, tidak boleh bagi seorang mufti memaksakan pendapatnya pada orang yang beda. Tidak boleh bagi seorang mufti memaksakan pendapatnya pada orang yang beda pendapat. Selagi perbedaan itu tidak keluar dari Quran, hadis, ijma. Selagi perbedaan itu tidak keluar dari Quran, hadis, ijma. Ya. Itu empat dulu pegangannya. Sebelum nanti kita lanjutkan lebih lanjut ya. Tapi bismillah. Ini yang dipegang oleh para tadi ini empat-empatnya ulama yang sudah hidup ratusan tahun yang lalu, yang karyanya udah bukan hitungan jari. Puluhan sampai ratusan kitab dan sampai sekarang masih dikaji. Maka mereka aja kayak gitu ya. Enggak bismillah. Izin dari kaunya sedikit, sekian dulu. Kita lanjutkan dari Tayunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali tadi kita dapat satu hadis yang disampaikan oleh Qadisiyah tentang tidak ada balasan bagi orang yang berhaji dan hajinya itu mabrur kecuali apa? Duit. Kecuali apa? Surga. Yang datang ini pada pengen surga atau pengen duit? Yang benar. Tapi kelihatan dari mukanya kayaknya duit deh. Pengen duit apa surga? Dua-duanya Tayunda. Kalau bisa dua-duanya Tayunda. Buruk nih kan? Benar ya? Nah menarik sekali. Ini Yunda izin sampaikan hadis riwayat Ahmad tadi yang disampaikan oleh Kodenis. Itu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya haji mabrur tiada balasan lain melainkan syurganya Allah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa tandanya mabrur itu? Ya kan? Itu semua yang kita tanyakan kan? Misal nih, kita lihat orang-orang berhaji, lalu ciri-ciri
Tanda kalau hajinya itu mabrur itu apa? Itu juga yang menjadi pertanyaan Yunda pribadi. Apa sih ciri-ciri haji yang mabrur itu? Dalam hadis riwayat Ahmad ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat. Yang pertama, dia memberi makan kepada orang lain. Yang kedua, dan dia mengucapkan ucapan yang baik. Sedikit ya. Jadi yang pertama yang kami coba amalkan adalah walimatus safaril hajj ini bukan dalam rangka ingin pamer, ria, lagi-lagi harus meluruskan niat. Bagi teman-teman yang nanti diberikan kesempatan oleh Allah berangkat umroh, berangkat haji, dan ingin mengadakan walimatus safar, itu harus cek lagi niatnya. Kita ini hanya harus belajar untuk meluruskan niat. Kadangkala di awal lurus, tapi pas dipuji di tengah jadi belok. Di tengah udah bagus, kena posting, dipuji orang, gagal akhirnya. Terus lurusin niat. Dan yang kedua, tanda-tanda hajinya nanti mabrur adalah gemar sekali mengucapkan ucapan yang baik. Contoh ucapan yang baik, ketemu sahabat-sahabat hari ini penuh dengan doa. Kita kalau ketemu orang, faliyakul khairan mulyasu. Kalau kata AA, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, mending diam. Kalau mau berlatih ngomonglah yang jadi dok. Ketemu nih sama teman-teman, mudah-mudahan kalian juga disegerakan berangkat. Kan enak tuh dengernya, amin. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabul hajatnya, amin. Yang pengen nikah tahun ini mudah-mudahan segera ya Allah. Siapa tahu jodohnya ada di sini, ada tenor.